Tutorial scalping di futures market. Nah, seperti yang kita tahu kalau futures market itu kita bisa trading dengan dua cara. Ada cara swing trading, yang dimana kalau swing trading ini kita biasanya perlu waktu yang lebih lama, seperti misalnya beberapa jam sampai beberapa hari. Tapi kalau kita trading dengan metode swing trading, kita biasanya mendapatkan keuntungan yang besar. Seperti misalnya kita bisa cuan 20%, 50%, bahkan 100%. Itu kalau kita pakai strategi swing trading. Tapi dengan metode yang kedua itu adalah scalping trading, kita bisa mendapatkan cuan 10%, bahkan sampai 20% dalam waktu beberapa menit. Jadi kalau kita bisa cuan dengan cepat dan persentasenya ya bisa menyaingi yang swing trading, kenapa kita nggak coba? Oh ya, sebelum lebih jauh ada baiknya untuk subscribe channel ini dulu. Dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang akan saya bahas nantinya. Oke, jika kita mau trading di futures market itu kita harus pilih exchange-nya apa. Di sini yang saya pakai itu adalah exchange dari Binance karena dia juga menyediakan futures marketnya seperti yang kita udah tahu. Sebenarnya kalau mau trading futures itu bisa juga pakai HP ya. Cuman saya lebih suka pakai laptop soalnya tampilannya lebih besar. Nah, jadi yang pertama kita perlu lakukan itu kita perlu login dulu. Buat teman-teman yang udah punya account bisa login dulu. Tapi kalau teman-teman yang belum punya account bisa register dulu. Nah, di sini saya contohkan cara registernya itu bagaimana. Kita masukkan dulu kita dari Indonesia, oke. Kita pilih yang create personal account. Nanti teman-teman masukkan email dan passwordnya seperti biasa. Dan teman-teman kalau mau masukkan referral ID bisa masukkan kode ini. Nanti teman-teman dapat diskon trading fee 10%. Dimana yang kita tahu kalau kita mau scalping itu kita pasti keluar masuknya itu cepat banget. Jadi kan dengan adanya diskon trading fee 10% bisa menurunkan fee trading kita. Oh ya, di Binance ini juga ada dua mode ya, bisa kalian kalau mau pakai yang terang atau putih gini bisa. Cuman saya lebih suka pakai yang hitam sih supaya nggak begitu silau. Nah, di sini ini dia tampilan Binance-nya. Teman-teman kalau udah punya account itu biasanya perlu top up dulu. Nanti top up-nya bisa di sini buy crypto, kita pilih P2P trading. Nanti di sini teman-teman bisa untuk top up-nya. Bisa top up USDT, BTC, BUSD. Cuman kalau yang umumnya itu kita top up-nya yang USDT. Kalau teman-teman pengen tahu cara top up, saya udah pernah bikin video sebelumnya. Nanti klik aja link di pojok kanan atas itu ada pop up, nanti saya tambahkan. Itu untuk depositnya dulu. Jadi kalau teman-teman udah deposit, nanti pindahkan dananya itu dari pendanaan ke futuresnya. Biasanya sih di pendanaan dulu atau di funding. Oke, kalau kita udah punya dana di sini, kita langsung bisa menuju ke futures marketnya. Kita bisa pilih yang derivatif ini. Kita langsung ke USDM futures. Kalau kita di scalping itu, kita biasanya mencari return yang kecil aja nggak apa-apa, 10% atau 20% itu biasanya udah cukup buat kita yang scalping. Ini dia tampilan dari futures marketnya Binance. Nah, di sini kita bisa lihat yang di kiri ini itu adalah chartnya. Kita bisa ganti-ganti pairingnya itu di sini, di pojok kiri atas ini. Kita bisa ganti ke Gala USDT, XTZ USDT, dan yang lainnya itu. Nah, lalu kita bisa pilih di sini chartnya mau pakai yang original atau yang trading view. Ini kalau original tampilannya kayak gini. Cuman saya sukanya pakai yang trading view soalnya kita bisa tambahkan trend line-nya. Kita mau tambahkan yang lain itu seperti website trading view. Lalu teman-teman nanti perlu aktifkan yang ini ya. Ini ada open order sama positionnya. Jadi ntar kalau kalian open order itu garisnya kelihatan. Jadi kalian ingat kalian open posisi di mana, nanti stop loss-nya itu di mana, take profit-nya itu di mana. Nah, lalu yang di sebelah sini ini tuh order book teman-teman. Seperti yang kita lihat ada yang merah-merah dan ada yang hijau-hijaunya ini. Ini order book-nya. Ini transaksi yang sudah berjalan. Di sini ada 0,7 BTC udah ada yang nge-buy atau ini udah ada yang ngejual, itu di sini lihatnya. Lalu di sini sebelah kanannya ini itu tempat kita untuk beli atau tempat kita untuk jual. Di sebelah kanan ini ada pilihan marginnya teman-teman. Ini margin cross sama margin isolated. Saya udah pernah bikin videonya tentang margin cross sama margin isolated itu bedanya kayak gimana. Kalau teman-teman mau nonton bisa tonton video sebelumnya, itu linknya ada di pojok kanan atas. Tapi saya jelaskan secara singkat, kalau cross ini misalnya di sini saya ada saldo $800, saya entry $1, penahannya itu $800-nya. Kalau yang isolated
Kalau saya entry $1, yang nahan lossnya itu cuma $1 aja, itu sih bedanya. Lalu di sebelah kanan dari marginnya itu ada leverage. Ini leverage-nya bisa kita tentukan sendiri. Nah, di sini kita bisa tentukan sendiri mau pakai 125 kali atau 25 kali juga nggak masalah. Lalu di sini kita bisa entry di sini pasang take profit dan stop loss seperti biasa, teman-teman. Ini menunjukkan margin rasionya kita itu berapa, asetnya kita berapa. Nah, di sini kita cari dulu yang paling volatile, teman-teman. Di sini kita lihat INS USDT. Kita lihat dulu. Ini dia downtrend, teman-teman. Kita lihat time frame yang lebih kecilnya lagi. Ini saya nggak nemu pakai pola apa. Jadi menurut saya agak riskan untuk trading di INS ini. Coba kita cari yang lain lagi. Saya coba lihat IOTX USDT. Kita lihat dulu chart daily-nya. Daily-nya ini dia ada rebound, teman-teman. Jadi dari 0,06 ini dia naik sekali sampai 0,1. Dan juga di sini saya lihat ada pola yang namanya ascending triangle, teman-teman. Nah, seperti ini dia polanya, saya tampilkan. Kalau di scalping itu kita perlu memerhatikan yang namanya momentum ya, teman-teman. Jadi kita harus benar-benar entry di momentum yang pas supaya kita bisa cuan. Ini saya kira-kira mau entry di 0,106. Dan saya kalau mau stop loss itu di 0,104. Kita langsung masuk ke kalkulator trading, teman-teman. Supaya kita tahu kita itu akan loss berapa di harga 0,104. Karena ini video tutorial, saya ingin lossnya itu cuman 1 USDT, teman-teman. Jadi saya perlu tahu saya harus masukkan quantity berapa supaya saya loss di harga 0,104 itu sebesar 1 USDT, teman-teman. Oh, di sini minimalnya 47. Coba saya masukkan 47 itu saya loss berapa dolar. Oke, saya masukkan entry price-nya 0,106. Lalu exit price-nya 0,104. Lalu quantity-nya 47. Coba kita hitung. Itu saya coba naikkan leverage-nya. Oke, itu saya loss 0,009 USDT. Jadi itu masih jauh dari resiko saya. Saya coba naikkan ke 100, itu minus 0,20, masih jauh juga. Nah, itu saya minus 1 USDT walaupun saya pakai leverage 25 kali. Kalau pakai leverage 20 kali juga sama aja, saya minus 1 USDT. Cuma yang beda itu persentase returnnya, teman-teman. Jadi karena kita scalping, kita perlu menunggu momentum yang tepat untuk masuk, teman-teman. Jadi ini saya diam aja, saya pantau aja ini. Saya sih targetnya supaya dia ke 0,1061 lah. Ini masih di 0,1068. Ini masih agak di atas menurut saya. Jadi saya tunggu aja dulu. Nah, kita tunggu dulu. Kalau dia masuk ke 0,1061 itu saya ada kemungkinan untuk masuk. Di sini saya pasang aja stop loss saya di 0,10429 sesuai yang saya sudah hitung tadi. Itu saya hitung, saya kalau ke harga 104 itu saya cuman loss $1, teman-teman. Jadi resiko saya sudah terukur walaupun saya scalping, yang masuknya itu mencari momentum. Ya saya udah tahu saya bakal loss itu $1. Nah ini dia, teman-teman, dia udah mulai nyentuh 0,1061 sesuai perkiraan, karena ini ada trend line-nya yang harus tersentuh ya, teman-teman. Dan juga dia juga punya support di area 0,106 ini. Jadi saya udah memikirkan untuk entry, teman-teman. Oke, jadi saya sudah masukkan harganya, saya masuk ke harga 0,10616. Ini saya sudah masuk. Saya sudah entry. Ini saya naikkan dulu supaya langsung kelihatan di satu layarnya. Kita naikkan dulu, geser-geser dulu. Supaya kita nggak scroll-scroll ya. Nah, ini teman-teman, ini karena saya baru entry, momentumnya tadi sempat pas, itu saya sekarang lagi cuan 4%, itu masih floating.
Tapi saya masih belum menarik, saya kira-kira targetnya ya sampai 20% sih kalau bisa. Oh ini udah 7%, udah 8%, kita udah cuan, oh turun lagi 7%, ya memang volatile seperti itulah futures market. Jadi dia cepat banget dari minus ke plus, jadi plus ke minus juga, itu cepat banget. Kita tunggu dulu apakah dia akan memantul sesuai yang kita inginkan atau tidak. Nah ini dia drop lagi teman-teman. Karena kita udah punya stop loss di bawah ini yang kalau dia itu hit itu kita cuman minus $1. Jadi saya ya cukup tenang. Kita nggak perlu panik karena kita udah punya trading plan minus 1%. Nah di sini karena chart 15 menitnya itu udah berakhir, dia bangun chart yang baru teman-teman. Di sini chart yang baru ini harusnya sih mantul ya. Di sini saya sudah mulai mempertimbangkan untuk take profit teman-teman. Soalnya kalau kita scalping itu cari 10% sampai 20% itu udah cocok untuk di take profit. Cuman nanti modalnya disesuaikan sama yang kita punya. Kalau kita punya modal $100, kita bisa entry $10 misalnya. Coba kita lihat di chart yang lebih kecil. Coba saya masuk ke chart 5 menitnya. Di sini kalau chart 5 menitnya ini udah mulai merah, saya mungkin akan jual aja. Karena saya ingin merealisasikan profit 10% dari scalping ini. Walaupun nilainya kecil sih, 0,2 USD. Karena saya juga masuknya kecil teman-teman, cuma $2. Nah ini udah mulai merah. Ini kalau teman-teman yang pakai di web itu bisa klik yang di bawah ini, itu bisa klik limitnya atau klik marketnya. Cuma saya rekomenin sih pakai limit supaya bisa di harga yang ditentukan sendiri. Nah ini dia udah kena, saya tadi kenanya itu sekitar 9%. Itu cukup lah karena kita tujuannya memang untuk scalping bukan untuk swing. Kalau swing kita harus mencari return yang di atas 10% tadi, misalnya 50% atau sampai 100%. Karena kita di futures market itu ada yang namanya leverage. Jadi kita bisa cuan yang lebih besar teman-teman. Nah itu dia tutorial scalping di futures market Binance. Memang untuk scalping ini kita biasanya mencari return yang 10%, 20% itu udah cukup. Tapi nanti disesuaikan sama modal yang kita punya. Nah kalau teman-teman punya modal $100 itu berani entry-nya sampai $10. Kalau teman-teman punya $1000 berani entry sampai $100. Tapi jangan sampai teman-teman punya $100 itu entry $100 juga. Itu kalau turun 5% dengan leverage 20 kali, itu artinya turun 100% teman-teman. Itu artinya uang kita itu langsung habis. Itu nanti kita bakal berhenti jadinya trading. Soalnya kita udah nggak punya modal lagi kan. Kalau kita scalping, kita harus benar-benar memerhatikan momentum teman-teman. Soalnya kalau kita pas di support itu pasti ada reaksi untuk memantul dulu, entah dia ke atas atau dia bakal break dulu langsung. Jadi kita harus perhatikan marketnya dengan baik-baik. Juga perlu diperhatikan nanti teman-teman kalau mau scalping itu perhatikan apakah ada polanya, apakah ada support atau resistennya. Jangan main langsung entry aja. Oh ya, lalu teman-teman juga harus memperhatikan kalkulator trading untuk menentukan teman-teman itu berani loss sampai berapa aja. Di video yang ini saya mencontohkan itu bagaimana kalau kita cuma berani loss $1. Kita harus masuk di quantity berapa. Itu kita hitung-hitung aja sendiri manual. Itu nanti pasti bisa kok teman-teman, ikutin aja cara-cara yang di video yang ini. Sekian saja video tutorial scalping di future ini. Mudah-mudahan dapat membantu teman-teman yang bingung kalau scalping itu caranya bagaimana sih. Yang penting kita memerhatikan momentum dan modal yang kita gunakan supaya kita nggak cepat likuidasi. Dan juga kalau kita loss itu udah terukur kita bakal loss berapa. Sekian saja video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. And thank you.